Jadi ini jelas pemahaman dari orang Yahudi di tengah-tengah umat Islam yang masuk tengah umat Islam untuk memerangi kaum muslimin. Orang bodoh yang ngikutin itu. Dan ini tidak boleh didiamkan. Subhanallah, di negara-negara yang ada ahli sunnah, tidak pernah ahli sunnah membunuh satupun orang Syiah kecuali buat makar. Tidak pernah. Di Saudi mereka kalau yang berfaham Syiah dikenal dengan Houthi, itu mereka masih punya warga negara. Di Indonesia selama mereka tidak buat makar, pernah ahli sunnah ganggu Syiah? Nggak pernah. Tapi pada saat mereka memimpin, ikhwan dan akhwat sekalian, lihat di Syria 230.000 jiwa ahli sunnah dibunuh karena pemahaman Yahudi dasarnya, memerangi umat Islam memang, gitu kan? Di Irak mereka membunuh 150.000 jiwa termasuk Saddam Hussein yang mereka anggap selama ini memerangi mereka. Irak sekarang itu negara keduanya Iran. Kemudian mereka terakhir masuk ke Yaman, membakar tidak kurang dari 1.000 masjid dan rumah-rumah tahfidz Quran serta kampus-kampus Islam, ya, itu kemudian diganti, ditutup. Banyak yang dibunuh, banyak yang diperangi, subhanallah. Ini yang terjadi. Dan pendekatan orang-orang Syiah terakhir dengan pemerintah Yaman hampir sama dengan pendekatan orang Syiah sekarang dengan pemerintah kita. Hampir sama metodenya. Kalau pemerintah kita ini, semoga Allah berikan hidayah, tidak segera melihat, mengambil pelajaran dari Yaman, bukan mustahil terjadi hal yang sama. Mereka teman-teman sekalian masuk kepada pemerintah, presiden waktu itu nasionalis tapi ahli sunnah, didekatin. Selalu ada pertemuan intens, pergantian budaya, kemudian saling memberikan bantuan dan A, B, C, T, seterusnya dikasih. Setiap pertemuan dititipin satu pesan. Kalau 100 pertemuan berarti 1.000 pesan. Satu kalimat saja sudah 1.000 kalimat, 100 kalimat kalau 100 pertemuan. Yang dimasukkan adalah ahli sunnah itu, tapi dia tidak katakan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah kan berarti ahli sunnah. Dibuat momok yang lebih serem atau seram dianggap, perlu dijauhi, Wahabi. Ini Wahabi nih, cirinya Wahabi apa? Berjenggot, tidak isbal, sholat berjamaah di masjid, dahinya hitam. Ini orang-orang buruk atau baik dalam agama ini? Ahli sunnah, orang yang dahinya hitam kena sujud. Kalau sholat ke masjid, mereka tidak isbal karena Nabi melarang. Karena kalau tutup di bawah mata kaki masuk dalam neraka. Perempuannya berjilbab besar, bercadar, ini yang Wahabi. Diangkat sama mereka, ini lihat teroris nih. Sama konsepnya dengan Yahudi di Israel, cuma ini Yahudi berkedok Islam, gitu kan? Ini lihat nih Wahabi menakutkan, teroris, mereka radikal, mereka tidak bolehkan ini, tidak bolehkan itu dan seterusnya. Apa yang terjadi ikhwahat sekalian? Pemerintah Yaman nangkap-nangkapin tuh ulama-ulamanya ahli sunnah. Setelah ditangkap-tangkapin, orang Syiah sudah merasa tidak ada lagi gangguan. Yang terjadi apa? Mereka lalu membuat pasukan militan mengkudeta pemerintah. Baru berapa hari saja mereka kudeta pemerintah Yaman, mereka sudah pasang di jalan-jalan pelang-pelang besar, itu fotonya Khomeini. Siapa Khomeini? Coba antum baca dia sejarahnya. Orang Yahudi. Subhanallah. Baru mau dikatakan ayatullah. Ayatullah dari mana ini? Ayat syaitan, iya. Bagaimana caranya dikatakan ayatullah ini? Mereka berani menyebutkan dalam bukunya innali a'immatuna. Saya baca dalam kitab Al-Kafinya. Manzilatan la yablughu malakul manzilatun la tablughu malakul mukarram wala nabiyyun mursal. Kami ini imam-imamnya Syiah punya kedudukan yang tidak mungkin dijangkau oleh para malaikat dan juga nabi-nabi. Maksudnya kedudukan apa ini? Allah, kedudukan ketuhanan. Orang harus faham kalimat-kalimat yang luar biasa. Fitnah-fitnah terus ditanamkan di tengah-tengah umat. Ini berbahaya sekali. Mereka lakukan, lalu mereka mengeluarkan statement, nanti musim haji ini kami akan serang Mekah dan Madinah. Presiden Yaman tulis surat kepada negara-negara Turk di sekitarnya, 6 negara termasuk Saudi, Raja Salman, semoga Allah menjaga beliau. Coba bantu kami ini, diserang, gitu kan? Subhanallah, di hari-hari sekarang orang-orang Syiah ini harus disampaikan kepada kaum muslimin dan disampaikan kepada semua orang intens menemui presiden dan wapres kita, intens menemui mereka. Lalu kemudian tidak mungkin pertemuan tersebut tidak diberikan pemahaman, cekokan, bantuan dari Iran, ini segala. Dan sekarang ini ada ratusan ribu jumlahnya orang-orang yang masuk pengungsi dari Iran. Kenapa harus mengungsi di Indonesia? Negaranya nggak apa-apa, gitu kan? Mengungsi dibiayai hidupnya. Bagaimana ini bisa? Saya tidak mengatakan pemerintah kita salah ya, sebab kita pasti ahli sunnah mendukung pemerintah. Yang salah kita ingatkan. Saya menganggap ini sebuah kekeliruan yang harus diingatkan. Itu mereka Syiah masuk, ya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang heran, mereka-mereka ini kalau secara fisik bukan kayak manusia biasa, kayak orang-orang yang sudah terlatih militer. Ngapain masuk ratusan ribu orang ke Indonesia? Bukankah sudah ada pelajaran di Yaman dulu?
Bukankah MUI kita, bukan saya, MUI Indonesia yang sudah diakui dari seluruh ormas Islam mengatakan bahwasanya Syiah sesat? Bukankah ulama-ulama sudah mengingatkan? Gitu kan? Bukankah sudah ada pelajaran dari negara-negara sebelumnya? Maka itu yang terjadi. Sekarang di tengah-tengah umat mereka masuk menyerang umat Islam, gitu kan? Itu yang terjadi. Harus hati-hati nih. Sisipkan doa kita di situ. Dari sisi lain, saudara-saudara kita luar biasa. Saya lihat gambarnya nggak masuk di akal saya, ikhwah sekalian. Ada manusia seperti mereka ini luar biasa. Ini teroris yang sebenarnya ini bukan orang yang berjenggot, bukan orang yang sholat di masjid, bukan yang dahinya hitam. Ini teroris nih bisa subhanallah membakar anak kecil. Saya lihat gambarnya sendiri, anak kecil diikat di satu kayu yang panjang, kemudian ada satu orang Buddha dipegang dari sebelah sana, sebelah sini satu, terus dibakar, dipanggang kayak bakar kambing. Manusia loh ini, anak kecil lagi. Sedangkan seorang militan saja, prajurit perang, kalau ditangkap kemudian mau disiksa, mungkin tidak ada penyiksaan di dunia terjadi pernah dipanggang seperti kambing begitu. Anak kecil, perempuan digantung, dibuat traumatis hanya alasan karena mereka Islam. Satu rumpun loh ini ya, warna kulitnya sama, paras wajahnya mereka sama, bahasa mereka sama. Itu saja sudah cukup sebenarnya membuat mereka tidak buat macam-macam. Karena pada saat umat Islam menjadi banyak, mereka akhirnya mendominasi. Memang selama ini kenapa kalau Indonesia didominasi orang Islam? Pernah nggak ada presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang yang kita tahunya Islam walaupun mereka kebanyakan nasionalis? Pernah nggak ada yang menyiksa orang kafir? Bahkan orang Islam yang kadang-kadang masih ada yang di nomor 2 kan, gitu kan? Tidak ada masalah dengan umat Islam pada saat memimpin sebenarnya. Jadi seakan-akan simbol ini mau perang agama. Mereka tidak takut sama sekali. Saya kadang-kadang bercanda di pengajian saya, kalau orang Indonesia, tidak usah Indonesia, orang Jawa Barat datang ke sana meludah tenggelam tuh. Tapi berani hilang rasa takut kepada umat Islam, nggak ada. Seperti yang Nabi SAW katakan, karena kita betul-betul sudah tidak peduli dengan agama ini. Maka teman-teman sekalian, yang saya ingin simpulkan dari semua poin kedua ini adalah, mari tunjukkan kepedulian kita kepada umat Islam. Saudara-saudara kita, kata Nabi SAW, man lam yahtamu bi umuri muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan perkara muslimin bukan dari golongan mereka. Sumbang harta, sumbang doa. Di masjid yang saya sholat di dekat rumah saya, alhamdulillah saya jadi imam di situ. Kalau dari subuh saya kunut nazilah. Semalam juga maghrib isya, kalau duhur asar kadang-kadang saya ada taklim, saya sholat saya jadi kunut nazilah. Saya katakan, selalu saya sampaikan kepada jemaah saya di situ, bahwasanya kita akan kunut nazilah sebagaimana Nabi SAW kunut nazilah sebulan. Dan ini sudah saatnya kita membaca kunut nazilah. Berapa banyak imam-imam kita yang baca kunut nazilah, ikhwah sekalian? Dihitung jari. Kepedulian kita sangat kecil sekali. Insya Allah teman-teman panitia juga akan mengumpulkan bantuan, sisihkan bantuan itu. Ingat, bantuan yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan, manfaat utamanya bukan kepada penerima. Kepada siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang dapat manfaatnya. Dia hanya sekedar beli baju, beli makanan, beli minuman, habis. Tapi antum dapat pahala yang antum panen hari kiamat. Meninggikan derajat di surga, selamat dari neraka. Jangan 1000, 2000 terus, nggak selesai 1000, 2000 ini. Makanya juga rezekinya cuma 1000, 2000 terus datang dari Allah, gitu kan. Coba keluarin yang besar dengan keyakinan. Perhatikan nanti bagaimana Talha bin Ubaidillah berinfak, luar biasa. Yang sebelumnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang kita jelaskan. Kadang-kadang saya merasa malu kalau baca kisah-kisah para sahabat ini, subhanallah. Kita kayak tidak ada apa-apanya di depan mereka memang. Tapi minimal kita mengikutin, gitu kan, berusaha. Ini kurang lebih 2 poin yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebuah nasihat buat diri saya sendiri dan buat antum sekalian dan seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah kita, agar bisa peduli dengan keadaan muslimin dan juga bisa menjadikan ciri khas sahabat ada pada diri kita.